Teman-teman kisah malam Jumat pasti pernah dengar dong, jalan angker di sekitarmu. Mau di dekat rumah, dekat sekolah, atau kantor, pasti ada aja kisah jalanan yang dianggap angker oleh warga sekitar. Seperti kisah yang akan saya bagikan kali ini. Kisah ini dialami oleh seorang wanita yang namanya sudah kita ubah dan bisa kita panggil dengan nama Bunga. Konon katanya kisah ini terjadi lama sebelum ibunya menikah. Saat itu si ibu masih tinggal di sebuah pedesaan yang tak bisa kita sebut nama lokasinya. Namanya pedesaan, pasti ada dong budaya atau adat khas yang masih dilestarikan biar gak kemakan zaman dan hilang ditelan kemajuannya perubahan. Nah, di desa Ibu Mirna, nama ibu si Mbak Bunga yang sudah kita ubah sebelumnya, dulu ada pertunjukan kuda lumping yang masih populer banget. Saking populernya hampir di setiap acara penting seperti pesta panen raya dan sebagainya akan diisi dengan pertunjukan kuda lumping. Dari muda sampai yang tua, mau dari latar belakang apapun, semuanya kumpul dan nonton pertunjukan kuda lumping di desa itu. Ceritanya, ibu dan adiknya waktu itu jadi salah satu penonton pertunjukan kuda lumping pada malam itu. Acara berlangsung meriah. Banyak warga yang datang dan terhibur menyaksikannya. Tapi tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. Hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Karena Ibu Mirna ingat pesan orang tuanya agar tidak pulang terlalu malam. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang dan meninggalkan pertunjukan kuda lumping tersebut. Meski pertunjukan belum usai dan masih sangatlah panjang. Berbekal sepeda motor lawas, kedua wanita itu melawan dinginnya malam yang kebetulan kabut di malam itu juga cukup tebal sehingga mampu menutupi jalanan arah Ibu Mirna dan adiknya pulang. "Mbak, aku tahu jalanan yang cepat," kata si tante yang menyetir. "Terserah deh, yang penting cepat sampai. Daripada dimarahin sama ibu nanti kalau terlambat pulangnya," kata ibu dengan logat bahasa Jawanya. Akhirnya keduanya memutuskan untuk memilih jalan pintas itu. Di simpang jalan, Bibi memutuskan ambil jalan pintas yang dianggapnya bakal lebih cepat sampai ke rumah. Ternyata jalan yang mereka ambil adalah jalan yang gelap dan penuh pepohonan di sisi kiri dan kanan jalan. Jalan pintas yang dipilih ternyata membuat Bu Mirna merinding. Baru masuk jalanan ini aja, kata Bu Mirna udah menelan ludah sambil melihat pepohonan di sekelilingnya. "Lewat sini aman gak?" tanya si ibu. "Sudah, bismillah aja mbak," jawab si bibi percaya diri. Tak lama, baru beberapa meter masuk dari simpang tadi, telinga Bu Mirna berdenging. Udara dinginnya malam dan sunyinya suasana kala itu makin membuat ibu terus memandangi pepohonan di sebelah kiri dan kanannya. Seperti ada hal yang mengganjal sedari tadi.
Kondisi jalan yang kurang bagus dan kabut yang cukup tebal membuat si Bibi harus mengendarai motor dengan pelan-pelan dan sangat berhati-hati. Saat lampu motor menyapu jalanan, tampak sesuatu di depan mereka. Sebuah benda yang lebih besar daripada kambing, tapi lebih kecil daripada sapi. Makin lama, keduanya makin mendekat. Dan tiba-tiba benda itu bergerak saat motor hanya berjarak beberapa meter di depannya. Ternyata sosok itu adalah seorang kakek tua berambut putih dengan mata menyala muncul di hadapan mereka. Tanpa selembar kain di tubuhnya, sang kakek berjalan merayap seperti seekor kadal. "Lihat!" teriak ibu. Melihatnya, si Bibi langsung menginjak rem dan motor pun berhenti. "Ada apa toh, Mbak?" kata si Bibi kesal. "Tadi ada yang nyebrang," jawab si ibu. "Mana, Mbak?" "Aku gak lihat apa-apa," balas si Bibi, karena memang hanya Bu Mirna yang melihat sosok kakek tua tersebut. Jawaban si adik pun makin membuat ibunya kebingungan. "Iya, tadi dia menyeberang masuk ke semak-semak yang di kiri," timpal ibu. Karena merinding mendengar perkataan si kakak, Bibi langsung tancap gas kencang-kencang tanpa peduli kondisi jalan malam itu. Untungnya keduanya selamat sampai di rumah orang tua mereka. Dan sesampainya di dalam rumah, tiba-tiba nenek atau ibunya Bu Mirna bertanya dengan sedikit mengeraskan suaranya, yang membuat kita semua tahu pertanyaan itu diucapkan dengan sedikit amarah. "Kalian ini kok pulang malam banget?" kata sang nenek yang telah menunggu ibu dan Bibi sedari tadi. "Hah? Jam berapa toh, Bu?" sahut Bibi ke nenek. "Lah, lihat itu sudah jam 2 malam," jawab nenek. "Hah?" Keduanya pun terkejut. Karena yang mereka rasakan tak selama itu. Mereka pulang jam 11 malam. Dan tanpa terasa jam sudah menunjukkan jam 2 malam. Dan itu yang membuat mereka kaget. Lalu ibu pun menceritakan soal jalanan yang mereka tempuh untuk sampai ke rumah malam itu. "Walah, dasar gila. Ngapain kalian lewat situ? Untung bisa pulang," kata nenek. "Lah, kenapa toh, Bu?" tanya ibu lagi. Ternyata konon katanya jalan itu dikenal dengan nama Gunung Sliwer atau Gunung Rabun. Maksudnya jalan itu adalah jalanan melewati bukit yang kiri dan kanannya ditutupi dengan rindangnya pepohonan besar dan jarang sekali dilalui oleh orang-orang di malam hari karena suasananya yang begitu sunyi, sepi, dan lumayan bisa bikin merinding. Jelas saja jalur itu jarang dilewati orang. Bahkan di hari tertentu tak boleh ada yang melintas. Dan ngerinya lagi, ternyata jalan itu sering jadi jalur iring-iringan jenazah. Iring-iringan itu selalu muncul dari ujung dan menghilang tiba-tiba ketika mendekati simpang jalan. Tapi katanya, kalau nekat mau lewat, sebaiknya membunyikan klakson guna untuk menghentikan kakek-kakek yang mau menyeberang. Seperti apa yang ditemui ibu dan Bibi pada saat melewati jalan itu. Katanya sering juga ada kecelakaan. Ya, sering juga ada kecelakaan. Baik ringan sampai parah, semua pernah kejadian di sana. Rata-rata pengguna jalan yang apes itu tak bisa mengendalikan kendaraannya karena kaget saat melihat sosok aneh yang tiba-tiba muncul. Sering juga terdengar suara orang menggumam dengan
nada seperti berdoa alias komat kamit. Kalau udah denger yang kayak begitu, pengendara katanya harus banget segera keluar jalur itu. Atau kalau tidak, ya nasibnya akan sama seperti pengguna jalanan yang sial lainnya juga.